Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Sinta Febriani. Di sini saya akan menjelaskan terkait tutorial Watson X Data. Step pertama yaitu kita masuk di IBM Watson X Data dulu. Lalu setelah masuk, kita pilih menu Data Manager. Di Data Manager ini terdapat Create. Kita create skema terlebih dahulu. Di sini kita tuliskan nama skema yang ingin kita buat. Berhubung di sini saya sudah membuat skema, maka tidak perlu. Lalu setelah menuliskan nama, kita klik Create. Dan di sini akan muncul skema yang tadi kita buat. Di sini ada dua skema yang telah saya buat. Setelah membuat skema, kita masuk ke menu query workspace. Di sini kita akan menuliskan query yang pertama yaitu di sini saya akan membuat tabel pelanggan. Query-nya seperti ini. Ada create tabel, membuat tabel di iSport Data, lalu dengan nama skema Dewi Sinta Online Store dan dengan nama tabel pelanggan. Untuk kolom dari tabel tersebut ada ID pelanggan dengan tipe data integer. Lalu not null ini tidak boleh kosong dia. Lalu ada nama dengan tipe data varchar sepanjang 50. Lalu not null juga, lalu ada email, varchar, kota, tipe data varchar, lalu ada tanggal dengan tipe data date. Kita coba untuk run. Di sini kita sudah berhasil untuk membuat tabel pelanggan. Di sini untuk outputnya adalah result true, yang artinya kita sudah berhasil membuat tabel pelanggan. Di sini bisa kita lihat bahwa tabel pelanggan sudah tercantum di skema Dewi Sinta Online Store. Lalu untuk selanjutnya kita membuat tabel pesanan. Cara membuat tabel pesanan sama dengan pelanggan, yaitu create tabel. Untuk skemanya Dewi Sinta Online Store, untuk namanya pesanan. Untuk nama tabelnya pesanan, lalu berisi kolom ada ID pesanan, tipe data integer, ID pelanggan integer, tanggal pesanan, tipe data date, lalu total harga dengan desimal. Selanjutnya kita run. Untuk outputnya di sini true, yang artinya kita sudah berhasil membuat tabel pesanan. Di sini sudah muncul di skema Dewi Sinta Online Store. Ada dua tabel yang telah kita buat, yaitu pelanggan dan pesanan. Untuk step selanjutnya adalah kita mengisi data di tabel pesanan, yaitu dengan cara insert into di iSport Data, yaitu, dan untuk skemanya Dewi Sinta Online Store, untuk nama tabelnya yaitu tabel pesanan yang telah kita buat tadi. Lalu di sini ada kolom dari tabel pesanan, lalu kita isikan value di kolom tersebut. Ada ID pesanan sama dengan 101, ID pelanggan sama dengan 202, dan selanjutnya sampai dengan total harga. Sini. Lalu coba kita run. Untuk outputnya dari insert data di tabel pesanan, yaitu di sini ada berhasil ya, ada 10 rows, yang artinya kita memasukkan 10 data di sini. Untuk outputnya. Lalu selanjutnya kita memasukkan data di tabel pelanggan. Sama caranya, yaitu dengan insert into iSport Data, lalu nama skemanya, lalu nama tabelnya pelanggan. Di sini ada kolom-kolom dari tabel pelanggan. Untuk value-nya kita isi seperti ini. Selanjutnya kita run. Error ya. Untuk outputnya dari insert di tabel pelanggan itu ada 9 rows yang ada 9 data yang telah kita inputkan, 9 rows ini. Selanjutnya kita akan memilih semua data, yaitu kita akan menampilkan semua data dari tabel pelanggan. Oke. Jadi select bintang ini artinya kita mengambil semua data dari
tabel pelanggan yang ada di skema Dewi Sinta Online Store. Lalu coba kita run. Untuk outputnya yaitu seperti ini, akan menampilkan semua data yang ada di tabel pelanggan. Ada 10 rows seperti ini. Lalu selanjutnya memilih kolom tertentu pada tabel pelanggan, yaitu dengan select email, kota. Ini adalah kolom tertentu yang akan kita tampilkan, yaitu ada kolom email dan kota saja yang akan kita tampilkan dari tabel pelanggan. Lalu kita run. Nah, ini sudah tampil outputnya, yaitu yang tampil hanya ada kolom email dan kota. Ya, hanya ada kolom email dan kota. Lalu untuk selanjutnya, menyaring data pelanggan berdasarkan kota, berdasarkan ketentuan yang kita tentukan, yaitu ada select semua tabel dari tabel pelanggan, di mana nama kotanya itu Gresik. Jadi dia akan menampilkan data yang hanya berdasarkan ketentuan ini, yaitu nama kotanya Gresik. Kita run. Untuk outputnya yaitu sini muncul ya, ada nama pelanggan dengan hanya menampilkan kotanya saja, yaitu Gresik. Selanjutnya kita akan membuat query untuk mengurutkan data pelanggan. Di sini ada select from tabel pelanggan order by name. Jadi kita akan menampilkan mengurutkan data pelanggan berdasarkan nama dengan ascending. Kita run. Untuk outputnya sendiri yaitu jadi akan menampilkan data yang diurutkan dari nama pelanggan untuk huruf yang dimulai dari ascending dulu, jadi dari A dulu. Ini ada B, lalu ada D, lalu ada C. Jadi urut sesuai huruf depan nama. Selanjutnya hitung jumlah pelanggan. Untuk hitung jumlah pelanggan, query-nya seperti ini, select count seluruh data, lalu dengan pas jumlah pelanggan from tabel pelanggan. Untuk outputnya yaitu akan muncul kolom dengan nama jumlah pelanggan dan total seluruh dari data pelanggan, yaitu ada 18. Untuk selanjutnya menghitung total penjualan dengan select sum, menghitung total adalah total harga yang akan ditotal sebagai nama kolomnya total penjualan dari tabel pesanan. Kita run. Lalu untuk outputnya di sini ada kolom dengan nama total penjualan, lalu dengan hasil total penjualan adalah sekian. Next, pelanggan yang belum pernah memesan, itu sini ada select B dari tabel pelanggan dengan left join tabel pesanan on ID pelanggan pada tabel pesanan dan ID pelanggan pada tabel ID pelanggan pada tabel pelanggan dan ID
pelanggan pada tabel pesanan where ID pelanggan, ID pesanan is null. Kita coba save. Untuk outputnya yaitu tidak ada ya karena tidak temukan pelanggan yang belum pernah memesan. Untuk selanjutnya yaitu ada menampilkan pelanggan dan jumlah pesanan mereka dengan menggabungkan dua tabel dengan left join. Di sini ada select as jumlah pelanggan, as jumlah pesanan, lalu pada tabel pelanggan dan pesanan order by nama. Kita coba untuk run. Lalu untuk outputnya yaitu ada kolom nama dan jumlah pesanan dari masing-masing pelanggan. Yaitu di sini ada jogol 2 pesanan, Rizky 2 pesanan, dan seterusnya. Lalu selanjutnya ada menampilkan 10 pelanggan terbaru, yaitu dengan pencarian pola dan penggabungan query. Di sini select semua data from tabel pelanggan, order by, tanggal daftar, descending limit 2. Ini mengurutkan pelanggan berdasarkan tanggal daftar yang terbaru. Kita run. Jadi untuk outputnya akan menampilkan pelanggan, data pelanggan dengan tanggal daftar yang paling terbaru. Di sini muncul hanya 2 karena di sini limit 2. Selanjutnya kita akan membuat query untuk menampilkan data pelanggan dengan awalan nama N, yaitu ada select from tabel pelanggan where di mana nama like kondisi tertentu yang namanya ini berawalan huruf N. Untuk outputnya seperti ini, ada 2 pelanggan, akan menampilkan pelanggan yang nama huruf depannya adalah N. Selanjutnya kita create tabel karyawan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Untuk create tabel yaitu buatnya seperti ini, dengan nama tabel karyawan dengan nama kolom seperti ini dan tipe datanya. Untuk outputnya ini true, artinya tabel sudah terbuat. Lalu kita sisipkan, kita masukkan data pada tabel karyawan tersebut, yaitu dengan insert into tabel karyawan dengan value seperti ini di masing-masing kolomnya. Lalu untuk outputnya adalah tabel data berhasil dimasukkan sebanyak ada 8 rows pada tabel karyawan. Lalu union, menggunakan union untuk menggabungkan hasil query. Untuk query-nya seperti ini, ada select nama pelanggan atau karyawan dari tabel karyawan, lalu ada nama atau pelanggan karyawan dari tabel pelanggan. Jadi akan menggabungkan 2 kolom karyawan dan pelanggan. Untuk outputnya seperti ini, ada kolom nama pelanggan atau karyawan. Di sini berisi nama-nama pelanggan atau karyawan. Selanjutnya menggabungkan case untuk mengkategorikan pelanggan. Case untuk mengkategorikan pelanggan. Jadi ini ada jika nama pelanggan dengan total pembelian, total harga ini ada sum, jadi dihitung total harganya. Jika lebih dari ini, maka dia akan kategorinya akan gold, lalu jika lebih dari ini akan silver, lalu jika tidak akan bronze sebagai kategori pelanggan. Lalu untuk outputnya seperti ini, ada nama pelanggan dan masing-masing kategori pelanggan berdasarkan summary total harga. Lalu membuat view untuk pelanggan Jakarta, membuat view untuk pelanggan berdasarkan kota. Di sini ada create view pada tanggal pelanggan dengan kota Banjarmasin as select from tabel pelanggan where kota itu sama dengan Banjarmasin. Untuk outputnya ini true. Selanjutnya menghapus pelanggan dengan ID tertentu. Untuk query menghapus pelanggan dengan ID tertentu, ini ada delete from tabel pelanggan
where ID pelanggan itu sama dengan 205. Jadi yang akan dihapus adalah ID pelanggan di tabel pelanggan dengan ID 205. Ini ada 2 rows yang dihapus. Lalu selanjutnya ada hapus data pesanan. Menghapus data pesanan sama seperti sebelumnya, yaitu delete from tabel pesanan, di mana dengan ID pesanan sama dengan 102. Dan di sini yang dihapus ada 1 rows, 1 data. Selanjutnya menggunakan subquery untuk menampilkan pelanggan dengan total belanja tertinggi. Ya, di sini ada dari kolom pelanggan, where ID pelanggannya itu, ini di subquery, ID pelanggan sama dengan ini, select ID pelanggan, from pesanan, di grup by berdasarkan ID pelanggan, lalu diurutkan berdasarkan total harga dengan limit 1, artinya akan menampilkan 1 data. Ini ID pelanggan. Untuk resultnya yaitu ada seperti ini, ID pelanggan, nama, dan tanggal daftar. Untuk selanjutnya menggunakan fungsi matematika untuk menghitung diskon. Jadi sini menghitung diskon dengan select total harga dikali 0,1 as sebagai diskon from tabel pesanan. Untuk outputnya yaitu seperti ini, kolom ID pesanan, ID pelanggan, tanggal pesan, beserta harga dan diskonnya. Selanjutnya menggunakan group by dan having untuk menampilkan kota dengan lebih dari 2 pelanggan, lebih dari 1 pelanggan. Jadi untuk outputnya seperti ini, ada nama kota dan jumlah pelanggan yang lebih dari 1. Untuk selanjutnya menggunakan join untuk menampilkan pelanggan dan detail pesanan mereka. Jadi join ada tabel pelanggan dan pesanan untuk menampilkan detail pesanan pelanggan. Untuk outputnya yaitu seperti ini, ada nama pelanggan, ID pesanan, tanggal mereka memesan, dan total harga. Lalu selanjutnya ada menampilkan pelanggan dengan email yang berakhiran dengan Yahoo. Jadi di sini ada select from tabel pelanggan, di mana emailnya itu berakhiran dengan Yahoo. Untuk outputnya itu seperti ini, ada data pelanggan lengkap yang emailnya berakhiran Yahoo. Lalu selanjutnya memperbarui data pelanggan. Jadi mengubah, perbarui. Untuk memperbarui data pelanggan, di sini kita akan mendelete atau menghapus pada tabel pelanggan dengan yang mempunyai ID 202. Jadi pada tabel pelanggan yang punya ID pelanggan 202 akan dihapus. Sekian pemaparan Watson X Data dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.